Tanaman vanili atau Vanilla planifolia adalah tanaman penghasil bubuk vanili yang biasanya dijadikan bahan untuk memberi aroma atau pengharum pada makanan. Bubuk ini dihasilkan dari buah vanili yang berbentuk polong. Tanaman vanili dikenal pertama kali oleh orang-orang Indian di Meksiko, negara asal tanaman tersebut. Nama daerah dari vanili adalah Panili atau Perneli. Vanili dapat bereproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi generatif dan vegetatif. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang budidaya perkebunan vanili, awak media Suara Faktual langsung datang berkunjung ke lokasi perkebunan vanili yang berada di Bukit Kesuma, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, pada Selasa tanggal 29 April tahun 2025. Di lokasi perkebunan, awak media Suara Faktual bertemu langsung dengan Pak Tarigan selaku petani kebun vanili. Pada kesempatan tersebut, Pak Tarigan menjelaskan panjang lebar terkait proses budidaya tanaman vanili, mulai dari proses pembibitan, perawatan, sampai proses penyerbukan. Kita datang di perkebunan Bapak ini ingin mengetahui bagaimana proses budidaya daripada vanili kita hari ini. Bisa dijelaskan, Pak? Oh, boleh. Saya Tarigan Innova ya. Tarigan Innova. Baiklah, coba saya jelaskan sesuai dengan pertanyaan Pak Majunta ya. Juga sesuai dengan pengalaman saya di tahun 80-an sampai 90-an dan sampai sekarang ini. Inilah tanaman vanili yang ada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dan saya temui di mana-mana belum ada, baru di Bukit Kesuma yang ada. Lalu satu-satunya Pak ya di Riau, satu-satunya di Riau ini. Sebenarnya awalnya saya mencoba apakah bisa mau tanaman vanili hidup di Provinsi Riau, tapi nyatanya saya tengok bagus sekali, tidak ada bedanya dengan di daerah lain, sehingga lalu kita kembangkan. Inilah umur vanili kita sudah 3 tahun 3 bulan umurnya, 3 tahun 3 bulan. Jadi di angka umur 3 tahun 3 bulan, lalu saya mencoba men-stressing tanaman kita ini, membongkar akar, karena ini adalah salah satu cara untuk mengeluarkan bunga, supaya mengeluarkan bunga dia. Karena tanpa proses daripada stressing ini, kalau kita menunggu dan menunggu terus, vanili tidak akan mau keluar bunganya. Harus melalui stressing. Jadi stressing yang ada sudah sekarang ini sudah di angka 1 bulan 4 hari, ada yang lebih sampai 1 bulan setengah. Yang ada di depan saya ini sekarang sudah di angka 1 bulan setengah. Yang namanya stressing, Pak Tarigan, seperti apa itu namanya, Pak? Yang namanya stressing, Pak. Ya. Ini akar semua kita bongkar. Semua kita bongkar supaya dia stres. Itulah namanya stressing. Harus dibongkar seperti ini supaya tanaman kita ini stres. Di saat dia stres, istilahnya kalau kita manusia puasa namanya, dipuasakan baru nanti keluar bunganya. Lalu dengan hasil yang kita buatkan ini sekarang, ini salah satu contoh sudah keluar bunga ya, bunga, dan ini juga bunga nampaknya, dan di sana juga ada tadi beberapa. Mungkin kalau kita cek kebenarannya, mungkin juga yang sebelah sana pun sudah seperti itu juga. Jadi inilah salah satu artinya untuk bagaimana cara supaya vanili keluar bunganya dengan cara stressing, sesuai dengan pengalaman kita. Begitu nanti keluar bunga sudah mekar, baru kita kawinkan atau diserbuk namanya. Proses penyerbukan ini seperti apa? Proses penyerbukan ini, bunga di saat dia mekar, di sana ada yang sifatnya jantan dan betina, tapi di antara jantan dengan betinanya ada kelopak yang tipis. Inilah artinya salah satu kelopak ini wajib kita singkirkan, baru nanti ada serbuk di dalam, baru kita satukan. Inilah
bedanya tanaman yang lain, karena tanaman yang lain yang sifatnya bunga banyak binatang yang mampu untuk mengawinkannya. Tapi vanili saya perhatikan tanpa bantuan manusia sulit untuk jadi bunganya jadi buah. Jadi sebentar Pak, kalau untuk pembuahannya ini dia musiman atau berapa kali dalam setahun? Terima kasih Pak. Ini salah satu pertanyaan ya yang saya simak tadi. Begitu nanti sudah keluar bunga seperti ini, lalu tadi seperti yang di pertanyaan Pak Ketua Pak Majunta, begitu bunga sudah kita kawinkan, kita hitung dia paling tidak 8 bulan Pak. 8 bulan. 8 bulan baru bisa dipanen, dan yang paling bagus dia di angka 9 bulan. Begitu kita panen secara menyeluruh, baru nanti kita kasih 3 bulan dia untuk mencari makanan supaya fisiknya lagi balik kembali fit. Baru nanti kita angkat lagi akar untuk tracingnya atau kita puasakan dia. Kembali seperti semula ya. Kembali seperti semula. Jadi artinya ini bunga dan ini bunga, ini masih belum keluar bunga, ini bukan satu kekecewaan sama kita, tidak. Ini tahun depan pasti akan di sini keluar lagi dia, muncul lagi dia. Itu. Jadi ada lagi ini kegunaan pohon yang ditanaminya apa Pak? Betul. Ini kayu. Kalau kami dari Medan, ini kami sebut namanya ini kayu menggali namanya. Kayu menggali. Guna daripada tanaman kita ini, kayu ini salah satu ini fungsi daripada tanaman kita ini ada 2 macam ya, gunanya. Salah satu dulu karena kita masih petani alami, tidak punya modal, lalu kita atur barisan kayu ini, baru disitulah kita tanamkan vanilinya, dan sekalian kayu ini jadi pelindungnya. Karena presentasi daripada cahaya ini wajib kita atur ke tanaman kita. Di saat dia musim hujan, ini harus kita kurangi pelindungnya, paling tidak tinggal hanya 30 atau 40% di saat musim hujan. Di saat kemarau nanti ini sedikit agak lebat di saat kemarau, supaya sinar itu jangan terlalu menekan dia. Itu. Jadi fungsi daripada ini kayu ini sekalian tonggak untuk daripada pertahanan vanili kita, dan sekalian untuk pelindung, karena vanili ini salah satu tanaman hutan kalau menurut saya. Kalimat saja Pak sudah nampak jelas. Jadi inilah masalah harga. Baik, kalau untuk usia vanili ini bisa bertahan berapa lama? Ini sesuai yang saya cek kebenarannya di media, khususnya kawan kita yang di Bali ya. Di Bali, karena pada saat dulu masuknya vanili dari Madagaskar ke negara kita ini awalnya dulu di Bali. Jadi belakangan ini saya tengok salah satu petani vanili yang pertama dulu di Bali sudah di angka 40-an tahun Pak. Umur usianya. Saya yakin dan percaya, kenapa? Ini nanti apabila dia sudah tua bisa kita remajakan balik. Bisa kita remajakan balik. Lalu pun kalau sudah habis ini keluar kuah, ini untuk apa kita lagi? Ini wajib kita potong lalu kita buang. Begitu nanti datang tunasnya, ini kan tetap tumbuh terus. Jadi mana yang merasa kita tidak layak lagi, semua kita buang. Lalu kembali dia remaja lagi balik. Lalu saya sedikit cerita masalah penyakit. Penyakit ini ada 2 macam saya temukan ya. Waktu masa dulu kita tanam vanili di Medan pun sampai sekarang hanya satu masalah pembusukan akar, dan satu masalah pembusukan batang. Ini nama penyakit ini apa namanya Pak yang busuk itu?
Komes apa? Bukan komes. Apa? Aduh. Macam cabai buahnya busuk, apa namanya ya? Busuk kering itu. Ya, apa itu? Pusarium. Apa namanya? Bukan, bahasanya bukan pusarium itu, Pak. Tapi Sejenis jamur itu, apa? sejenis itulah dia. Jamur. Macam jamur itu. Iya. Macam jamur. Ah. Jadi ini salah satu cuma itu penyakitnya, tapi kalau namun weringnya tidak ada. Karena Pak ini gatal ini. Oh ini gatal sekali ini. Gatal. Ini apabila kita patahkan ini kan keluar getah. Jadi kalau tersentuh kulit kita ini pasti langsung spontan gatal. Tapi tidak mematikan. Tidak mematikan ya. Saya rasa cukup baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Tarigan. Semoga pertanian vanilinya berhasil dan menjadi contoh juga buat warga Pelalawan. Ya, itu yang kita harapkan. Semoga kiranya kawan-kawan yang motivasi dengan tanaman ini tadi tak ada salahnya kita coba karena Satu lagi Pak, untuk satu-satunya di Pelalawan kita bilang dulu, untuk ketika warga ingin mendapatkan bibit seperti apa ini? kita kalau untuk bibit Pak semampu kita siap untuk memberi kepada teman pengembangan tanaman vanili ini selagi bibit ada. Jadi bibit ini juga ada bervariasi. Kalau di daerah Bali saya perhatikan Pak itu satu stek dipolybetkan, baru nanti begitu sudah tumbuh dia baru dipasarkan. Pupuk glong, karena glomik ini salah satu penekan daripada zat asam. Tapi namun pupuk kimia itu sama sekali Pak, satu butir pun tidak pernah. Pemupukannya begitu nanti ini sedikit sudah semak ataupun putaran tiga bulan sekali, kita bersihkan lalu kita singkirkan ke sana sampah-sampah ini. Inilah Pak, artinya sampah ini mungkin barangkali jadi humus. Karena apabila ini kita adakan pupuk kimia, ini akarnya sangat sensitif sekali dia. Apabila disentuh pupuk kimia, khususnya itu urea, dia akan hangus ini Pak. Akar yang muda ini pasti hangus dia. Panas, cepatnya, ini nggak tahan dia. Baik, satu lagi Pak Tarigan, perkebunan vanili ini kan masih langka di mata masyarakat, khususnya di Riau, Pelalawan. Ya. Untuk harga atau hasil daripada vanili ini seperti apa? Betul. Berapa dia harga dan penjualannya seperti apa? Ya. Jadi juga perlu saya jelaskan sesuai dengan pengalaman saya ya. Ini vanili kita umur 3 tahun 3 bulan. Saya dulu petani vanili di Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sibolangit, Desa Tanjung Beringin namanya. Saya di sini juga harus sangat geli sekali, khususnya dulu pertama tentang iklim. Karena setiap daripada tanaman ini kita tidak bisa memungkiri iklim. Ini perlu kita pahami. Kenapa? Karena di daerah kita sana dulu hawanya sedikit agak dingin, tapi di sini agak panas. Ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan kamu tadi, apa yang kamu bilang tadi? Pemasaran atau harga? Masalah pemasaran ya. Atau harga berapa dia? Harga, Per kilo atau seperti apa? ya betul. Di angka vanili umur 3 tahun 3 bulan, kalau taksiran saya Pak ya, ini nanti baru kita jatuh ke harga ya. Ini Pak, kalau dalam satu batang ini Pak, kalau keluar dia 3 kilo, saya rasa masih normal sekali ya, masih normal sekali. Jadi nggak usah pala kita bikinkan dulu di angka 3 kilo ya, 1 kilo saja. Ini jumlahnya semua 1.200 batang dengan keluasan mungkin barangkali berkisar setengah hektar. Ya. Jadi kalau satu batang dia seperti ini keluar 1 kilo berarti Pak dia mencapai 1 ton 200, ya kan? 1 ton 200 mentah kalau kita proses mentah ke keringnya itu kalau pengalaman saya Pak itu mencapai 4:1. 4 kilo mentah dari 1 kilo kering.
Sesuai dengan harga yang saya cek kebenarannya di media sekarang ini Pak, ini di angka 8 ke 10 juta Pak, 1 kilo kering. Ya. 8 ke 10 juta per kilo kering. Jadi di 1 ton 200 tadi, kalau dia 4:1, tentu keringnya nanti menjadi 300 kilo. 300 kilo kering dengan ukuran lahan sesempit ini. Jadi karena saya merasa saya ini orangnya agak sial Pak, mungkin barangkali si Raja sial barangkali ya. Dari 10 juta saya nggak pada saya fokus ke 10 jutanya, di angka 5 juta saja Pak. Jadi di angka 5 juta dia dikali 300 kilo itu sudah berapa itu ya? 1,5 miliar. Itu per tahun? Per tahun Pak. Per tahun Per ya? sekali putaran. Per sekali putaran? Per sekali putaran. Luasan. Dalam keluasan Setengah hektar. saya nggak ya berkisar begitu, tapi Batang? batangnya tadi saya sebut jumlahnya 1.200 batang. Nah, itu dia. Jadi inilah Pak, kira-kira artinya kalau kita sebut harga, kadang-kadang harga ini juga nggak bisa kita patokan sesuai dengan siapa yang datang sebagai pembelinya, karena ada yang sifatnya tengkulak. Nah, yang saya pahami vanili ini banyak negara yang meminta. Nanti Amerika butuh sekian ton, Belanda butuh sekian ton, Arab butuh sekian ton. Ini orang ini pasti saling bersaing. Nah, jadi inilah salah satu kalimat saja Pak, sudah nampak jelas. Jadi inilah masalah harga. Baik, kalau untuk usia vanili ini bisa bertahan berapa lama? Ini sesuai yang saya cek kebenarannya di media, khususnya kawan kita yang di Bali ya. Di Bali, karena pada saat dulu masuknya vanili dari Madagaskar ke negara kita ini awalnya dulu di Bali. Jadi belakangan ini saya tengok salah satu petani vanili yang pertama dulu di Bali sudah di angka 40-an tahun Pak, umur usianya. Saya yakin dan percaya, kenapa? Ini nanti apabila dia sudah tua bisa kita remajakan balik. Lalu pun kalau sudah habis ini keluar kuah, ini untuk apa kita lagi? Ini wajib kita potong lalu kita buang. Begitu nanti datang tunasnya, ini kan tetap tumbuh terus. Jadi mana yang merasa kita tidak layak lagi, semua kita buang. Lalu kembali dia remaja lagi balik. Lalu saya sedikit cerita masalah penyakit. Penyakit ini ada 2 macam saya temukan ya. Waktu masa dulu kita nanam vanili di Medan pun sampai sekarang hanya satu masalah pembusukan akar, dan satu masalah pembusukan batang. Ini nama penyakit ini apa? Iya. Jamur. Jamur itu. Iya. Macam jamur. Jadi ini salah satu cuma itu penyakitnya, tapi kalau namun weringnya tidak ada. Karena Pak ini gatal ini. Ini gatal sekali ini. Gatal. Ini apabila kita patahkan ini kan keluar getah. Jadi kalau tersentuh kulit kita ini pasti langsung spontan gatal. Tapi tidak mematikan. Tidak mematikan ya. Saya rasa cukup baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Tarigan. Semoga pertanian vanilinya berhasil dan menjadi contoh juga buat warga Pelalawan. Ya, itu yang kita harapkan. Semoga kawan-kawan yang motivasi dengan tanaman ini tadi, tak ada salahnya kita coba. Karena satu lagi Pak, untuk satu-satunya di Pelalawan kita bilang dulu, untuk ketika warga ingin mendapatkan bibit, seperti apa ini? Kita kalau untuk bibit Pak, semampu kita siap. Kita siap untuk memberi kepada teman pengembangan tanaman vanili ini selagi bibit ada.
Jadi bibit ini juga ada bervariasi. Kalau di daerah Bali saya perhatikan Pak itu satu stek dipolybetkan, baru nanti begitu sudah tumbuh dia baru dipasarkan. Ah, Inilah buah boncis, buah vanili. Nah, seperti boncis. seperti buncis ya. Dari Pelalawan Riau, Suara Faktual News mengabarkan.